lepaskan ke dalam penjuru, sebuah peluang. Dan Irfan Bahdim di dalam kotak penalti. Kembali Firman Utina. Hamka Hamzah. Oh, sebuah peluang masih. Indonesia. Tidak cermat, kontrol bola. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Laos. Cukup berbahaya, sebuah tendangan langsung. Oh, membentur tiang gawang. Sebuah keberuntungan masih bernaung pada tim Indonesia. Sebuah tendangan dilakukan oleh Sok Safan. Terlalu monoton serangan dilakukan oleh para pemain Indonesia saat ini. Masuha. Sebuah percobaan tendangan. Christian Gonzalez. Masih Gonzalez. Oh, sebuah pelanggaran kali salah, penalti kali ini. Wasit Daud Abbas memberikan penalti kepada Indonesia setelah pompanya menjatuhkan Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Ya, keputusan yang tepat saya pikir dari wasit, dan ini memang layak pelanggaran karena dengan skillnya Christian Gonzalez mencoba melewati pemain belakang dari Laos tadi, dan dia memang dilanggar di kotak penalti. Inilah pompanya Sainoka Nifeng, pemain yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah menjatuhkan Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Tampaknya Firman Utina ataukah Christian Gonzalez yang akan menjadi eksekutor kesempatan kali ini. Dalam tayangan kita saksikan Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Ya, jelas sekali sebuah pelanggaran yang pantas diberikan penalti. Ya, jelas sekali kita melihat dengan powernya, dengan strength-nya dia bisa menang duel lawan pemain belakang Laos dan harus terpaksa dihentikan oleh pompa. Inilah Firman Utina. Kita berharap pemirsa dan juga tentunya doa dari seluruh pendukung Indonesia bahwa Firman Utina akan mampu menjalankan tugasnya dalam eksekusi penalti kali ini. Firman Utina, gol 1-0. Indonesia memimpin atas Laos melalui gol dari Firman Utina. Ya, sebuah eksekusi yang cerdas dan kiper Laos tertipu. Ini awal yang bagus, Bung, paling tidak. Keunggulan 1-0, kita berharap bahwa lini tengah dan juga lini belakang juga harus waspada untuk menghadapi kemungkinan dari Laos untuk mengejar ketinggalan. Indonesia memimpin 1-0 atas Laos melalui gol yang diciptakan oleh kapten kesebelasan Firman Utina. Dalam tayangan kita saksikan mampu mengecoh penjaga gawang Botinsan dan membawa Indonesia unggul 1-0 atas Laos sejauh ini. Eksekusi yang cukup dingin dilakukan oleh Firman Utina, pemain berusia 28 tahun, memberikan kepada Ahmad Mustomi. Indonesia mencoba menekan kali ini, cepat sekali Muhammad Ridwan di sisi kanan pertahanan. Muhammad Ridwan, masih Muhammad Ridwan, Christian Gonzalez. Sayang sekali sebuah peluang emas terbuang. Kembali Christian Gonzalez. Kali ini terperangkap offside. Christian Gonzalez. Sebuah kesalahan dilakukan pemain belakang Laos. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Oh, masuk. Gol Muhammad Ridwan. Mampu mengadakan keunggulan Indonesia menjadi Indonesia 2, Laos 0. Sebuah aksi individu yang luar biasa dari Muhammad Ridwan. Dia memang punya kecepatan, punya kemampuan untuk menusuk dari sektor sayap kanan. Dan kali ini dia tidak memberikan umpan kepada, boleh egois sedikit pun, tidak memberikan umpan kepada Christian Gonzalez. Karena memang dia sudah berada dalam posisi yang bagus, sudah bisa melewati penjaga gawang dari Laos. Ya, inilah selebrasi dilakukan oleh M. Ridwan seperti ketika anaknya menyaksikan dirinya menciptakan gol pertama ke gawang Malaysia kala itu. Dan dalam tayangan kita saksikan sebuah kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Bontisan. Kemudian umpan dari Kitsana tadi tidak maksimal, mampu merebut di dalam kotak penalti. Dalam keadaan yang hampir terjatuh masih mampu melepaskan sebuah tendangan. Indonesia 2, Laos 0. Gol kedua bagi Ridwan di turnamen Piala AFF kali ini. Ada sedikit deflection, Bung, ada sedikit sentuhan dari pemain belakang Laos hingga berbuah gol dari Ridwan ini. Inilah Muhammad Ridwan, pemain paling senior di kubu Indonesia selain tentunya Christian Gonzalez, berusia 30 tahun. 3 gol telah dikemas oleh Ridwan pada 2-0. Firman Utina, Christian Gonzalez cukup baik kali ini, kontrol bola tidak sempurna. Masih Christian Gonzalez masih mampu ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Botinsan, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Firman Utina, masih Firman Utina, masuk Firman Utina merubah kedudukan Indonesia 3, Laos 0. Sebuah gol yang brilian, Bung. Ini gol pertama kalinya kita membuat gol dari sebuah build up permainan. Dan kecerdasan dari Firman Utina
dengan sebuah eksekusi yang bagus dan terarah. Kita lihat Indonesia kembali menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol diciptakan oleh Firman Utina. Gol kedua Firman di ajang Piala AFF tahun ini. Sebuah eksekusi yang sempurna dilakukan di kanan gawang dari Bo Tintang. Dalam kali kita saksikan bersama dengan Muhammad Ridwan. Dalam kotak penalti sebuah shooting yang menyulitkan Bo Tintang. Indonesia 3, Laos 0. Ya, akurasi syuting dari Firman Utina ini memang cukup bagus. Pemain yang ditemukan oleh mantan pelatih tim nasional Joni Dolo di Persema Manado. Dan sekarang berusia 28, saya pikir masih... Serangan balik coba belakang Indonesia. Ada Okto Maniani. Okto mencoba melewati pemain Laos. Masih Okto kerjasama cukup baik kali ini. Muhammad Ridwan. Sebuah peluang terbuang begitu saja. Sedikit egois, Muhammad Ridwan tendangannya jauh melambung di atas. Sebuah euforia kebangkitan tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF kali ini. Kita berharap ini akan menjadi Irfan Bahdim. Gol! Irfan Bahdim menambah keunggulan Indonesia menjadi Indonesia 4, Laos 0. Luar biasa kerjasama 1-2 antara Irfan Bahdim dan juga Christian Gonzalez yang berbuah gol keempat bagi tim nasional kita dan gol kedua bagi Irfan Bahdim di Piala AFF kali ini. Kredit tersendiri bagi Irfan Bahdim, pemain naturalisasi Indonesia bersama dengan Christian Gonzalez memberikan gol kedua. Bagaimana ekspresi seorang Irfan Bahdim yang membentuk tanda hati menggunakan dua tangannya memperlihatkan bahwa dia cinta Indonesia. 2 gol telah dikemas Irfan Bahdim. Sebuah proses serangan yang cukup baik diselesaikan dengan sempurna oleh Irfan Bahdim. finishingnya juga sangat akurat. Kita lihat dia melihat yang jauh dan posisi jaga gawang. Layak jika kita menyebut Irfan adalah bintang baru tim nasional Indonesia, bintang masa depan. Pemain yang saya pikir akan mempengaruhi prestasi dari tim nasional kita ke depan nanti. 4-0 Indonesia unggul atas Laos di pertandingan kali ini. Kita lihat bagaimana Irfan Bahdim mampu menyulap rasa sayang support. Song Kapong tidak cermat, cukup baik kali ini. Serangan balik dilakukan. Lagi-lagi Irfan Bahdim di dalam kotak penalti. Irfan Bahdim. Oh, sayang sekali. Sebuah peluang emas tipis saja di kiri. Firman Utina menghadapi bola. Lepaskan umpan. Cukup berbahaya. Hamka Hamzah. Arif Suyono. 5-0. Indonesia kembali menambah keunggulan. Arif Suyono membuat Indonesia 5, Laos 0. Ya, Arif Suyono ini layak disebut sebagai super sub. Setiap kali dia masuk, dia selalu mencetak gol. Dalam 2 pertandingan ini, ketika lawan Malaysia dan juga lawan Laos. Dan ini menunjukkan bahwa strategi pergantian pemain yang dilakukan oleh Alfred Riedel cukup berhasil. Indonesia kembali menambah keunggulan menjadi 5-0 melalui kaki Arif Suyono. Dan tentunya pesta gol dalam yang kita saksikan. Umpan dari Firman Utina tadi tidak mampu diselamatkan dengan baik atau dihalau dengan baik oleh penjaga gawang. Bola liar dengan kotak penalti. Mudah saja bagi seorang Arif Suyono untuk menciptakan gol keduanya di Piala AFF 2010. Ya, padahal sebelum pertandingan dia mendapatkan cedera pangkal paha, Bung, ketika berlatih. Ototnya tertarik dan ternyata dia sudah pulih dan memberi sumbangan 1 gol di pertandingan kali ini. 5-0 Indonesia kembali menunjukkan kehebatan. Sebuah serangan cepat sekali dari Indonesia kali ini. Irfan Bahdim, sayang sekali sebuah tendangan volley masih jauh dari sasaran. Keinginan seorang Irfan dengan gaya rambut seperti seorang Filipe Mexes, pemain asal Prancis. Hamka Hamzah. Sebuah serangan balik kali ini cepat sekali Okto Maniani. Masih Okto Maniani. Gol! Indonesia kembali menambah keunggulan menjadi 6-0 dari seorang Okto Maniani. Kualitas individu yang luar biasa dari Oktavianus Maniani. Kecepatan dan ditambah kejelian untuk melihat posisi dari kiper lawan untuk melepaskan shooting yang sangat sempurna.
6-0 Indonesia unggul. Menyamai apa yang dilakukan oleh Indonesia di tahun 2004. Kala itu Indonesia unggul dengan skor 6-0 atas Laos. Ya, kita lihat bagaimana David Booth tampaknya terlihat sedikit frustrasi. Dan inilah awal terjadinya gol. Oktomaniani melewati dua pemain, cukup cerdik, pressing bola tidak terlalu keras, membuat Indonesia unggul dengan skor 6-0. Betul, Bung. Flashing yang bagus dan pemain ini posturnya sebenarnya 160 cm, tapi Benny Wahyudi bersama dengan Ahmad Mustomi. Oh, sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Ahmad Mustomi. Kita lihat sebuah peluang. Marcus Harrison Maulana mampu menjadi pahlawan di menit-menit terakhir, dan kita lihat bagaimana Firman Utina pun